Halo, selamat datang di kelas Laboratorium Fundamental of Nursing Assessment. Pada sesi ini kita akan mempelajari mengenai pengkajian sistem kardiovaskuler. Pengkajian ini merupakan bagian dari pengkajian area dada. Pengkajian kardiovaskuler terdiri dari inspeksi, palpasi, auskultasi, dan juga perkusi jika diperlukan. Nah, yang membedakan pengkajian ini dengan pengkajian yang lainnya adalah dengan pengkajian perkusi, mengingat tujuan dari perkusi dilakukan untuk menentukan batas jantung. Sedangkan untuk saat ini penentuan batas jantung sudah dapat dilihat dari hasil ronsen dada. Pelaksanaan prosedur pengkajian sistem kardiovaskuler ditampilkan pada video berikut ini. Dalam prosedur pengkajian sistem kardiovaskuler terdapat 5 tahap, yaitu persiapan pasien, persiapan alat, pelaksanaan tindakan, evaluasi, dan dokumentasi. Adapun persiapan alat yang diperlukan untuk pengkajian sistem kardiovaskuler, yang pertama adalah stetoskop, hand drap, pulpen, jam tangan detik, pen light, oximeter portable jika tersedia, dan yang terakhir adalah penggaris. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, saya Suster Mega. Saya akan merawat Bapak dari jam 8 sampai jam 12 nanti ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Saya akan cek dulu gelang namanya ya. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Heman Payak, tanggal lahir 21 September 1990. Oke, sudah. Apakah ada keluhan, Pak, di pagi ini? Tidak ada. Tidak ada. Keluhan seperti nyeri dada, kemudian ada batuk, mual, muntah, apakah ada? Tidak. Tidak ada. Kemudian riwayat penyakit terkait jantung atau diabetes, apakah ada, Pak? Tidak ada. Lalu apakah ada riwayat penyakit dari keluarga juga tentang jantung atau diabetes? Tidak atau tekanan darah tinggi? Kalau saya yang punya tekanan darah tinggi. Oke, Bapak ada tekanan darah tinggi ya, ada riwayat ya. Kemudian apakah ada kebiasaan Bapak sehari-hari seperti merokok, kemudian mengkonsumsi obat-obatan jantung atau untuk menurunkan tekanan darah? Merokok sih tidak. Untuk minum obat tekanan darah tinggi. Oke, minum obat apa Pak kalau boleh tahu? Amlodipin. Oh, amlodipin. Dosisnya berapa mili? 5 mg. 5 mg. Itu dimakan setiap pagi atau malam? Ya, setiap pagi. Setiap pagi ya, Pak. Oke, jadi pagi ini saya akan mengkaji kondisi jantung Bapak. Pengkajiannya dilakukan di sini aja sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, Pak, nanti tindakan yang akan saya lakukan adalah melihat kondisi Bapak, kondisi jantungnya, kemudian sedikit meraba di bagian jantungnya, dan juga saya akan mendengarkan suara jantung Bapak menggunakan alat stetoskop. Kira-kira apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, nanti saya juga akan meminta bantuannya untuk membuka baju ya, Pak. Baik, Suster. Oke, kalau begitu saya akan mengambil alatnya terlebih dahulu, kira-kira 1-2 menit, baru saya akan kembali ke tempat ini. Siap. Ini sih Pak, saya kembali. Saya tutup sampirannya dulu ya, Pak. Oke, saya mencuci tangan dulu sebentar ya, Pak. Nah, Pak, saya sudah siap alatnya. Kemudian saya akan mengkaji mulai dari
pengkajian wajah Bapak. Bolehkah Bapak membuka maskernya sebentar? Ya. Oke. Wajah pasien terlihat tidak pucat, kemudian mukosa bibirnya terlihat lembab dan berwarna merah muda. Kemudian bagian konjungtiva, boleh dilihat sebentar Pak, maaf. Oke, warnanya merah muda, sebelah kanan dan kiri. Kemudian tidak ada pembesaran dari vena jugularis. Baik Pak, sekarang saya akan mengkaji bagian area dada Bapak. Bolehkah Bapak buka bagian bajunya sebentar? Saya bantu ya. Silakan suster. Oke, dada Bapak tampak tidak ada vena superficialis yang menonjol di bagian depan. Kemudian tidak ada denyutan ictus cordis yang terlihat dan area dada Bapak terlihat simetris. Kemudian saya akan melihat bagian tangan dan kakinya ya Pak. Saya tutup sebentar. Saya lihat kakinya dulu ya Pak. Saya buka sebentar kos kakinya. Baik, setelah saya amati ternyata tidak ada sianosis di bagian akral Bapak yang bagian atas dan bawah. Kemudian juga tidak ada nodus ulcer dan juga tidak ada lesi Janeway ya Pak. Nah, sekarang saya akan mengkaji bagian kuku Bapak. Bisakah Bapak mengikuti jari saya seperti ini? Oh, seperti itu ya. Iya. Tampak ada jendela di antara sela-sela kuku, artinya masih dalam kondisi normal ya Pak, tidak ada clubbing finger. Oke, sudah selesai. Baik Pak, selanjutnya saya akan mengkaji dengan cara menyentuh ya Pak bagian tangan dan juga bagian dada Bapak. Oke. Putar kakinya ya Pak. Oke, akral pasien teraba hangat di bagian atas dan bawah. Kemudian saya akan mengkaji CRT-nya. Jari telunjuk bisa di ke atasnya sedikit, Pak. Oke. Oke, boleh turunin lagi. CRT pasien 2 detik. Masih dalam batas normal ya. Kemudian saya akan mengkaji bagian wajah Bapak ya. Tidak terlihat adanya edema palpebra, maka saya tidak akan mengkaji bagian bawah mata Bapak yang ini ya. Oke, saya mau melihat dulu ya Pak, adakah penumpukan cairan atau tidak. Ya, terbukti tidak ada penumpukan cairan di area ekstremitas atas. Saya akan lihat di bawah. Tidak ada juga penumpukan cairan di bagian ekstremitas bawah. Saya akan mengkaji bagian nadi Bapak. Sekarang saya boleh angkat tangannya sebelah sini Pak, ke sini, ya. Satu lagi ke atas, ya. Nadi radialis teraba di kedua sisi, kekuatan 2+, irama teratur. Oke, kedua nadi brachialis pasien teraba dengan kekuatan 2+, dan keduanya teraba sama denyutannya.
Oke, sudah selesai Pak, bawain lagi. Sekarang saya mau area kaki. Saya permisi angkat kakinya ya Pak, angkat ininya. Ya. Segini cukup lah. Satu lagi. Saya akan mengkaji nadi popliteal pasien. Ya, gitu. Kedua nadi popliteal pasien teraba dengan denyutan 2+ kekuatannya dan juga teraba sama di antara kedua sisi. Yang terakhir, nadi dorsalis pedis teraba dengan kekuatan 1+ di kedua sisi yang sama. Oke, sudah selesai. Saya tutup dulu ya Pak. Baik Pak, sekarang saya akan mengkaji meraba di bagian dada Bapak. Boleh Bapak pakai maskernya dulu terlebih dahulu Pak? Baik, Ustaz. Iya. Oke, saya buka dulu bagian atasnya ya Pak. Ya. Yang perlu diketahui saat melakukan pengkajian area dada pasien adalah kita mengidentifikasi garis imajiner tubuh pasien. Yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu tulang klavikula pasien yang ada di sini. Kemudian tulang sternum pasien. Setelah itu kita mengkaji garis sternalis. Garis sternalisnya di sebelah sini untuk yang sebelah kiri. Yang ini garis sternalis kanan. Kemudian kita mencari lagi mid clavikula, artinya garis di tengah tulang klavikula, yaitu di bagian sini. Ini adalah mid clavicularis kiri dan yang ini adalah mid clavicularis kanan. Setelah melihat garis imajiner, kita mengidentifikasi di mana interkosta atau ruang dari kosta satu dan kosta lainnya. Kita raba dulu. Ini merupakan tulang kosta 1. Berarti di sini ya, ini tulang kosta 2. Berarti di sini adalah ICS 1. Ya, ICS 1. Kemudian kita cari lagi. Ini ICS 2. Kemudian ini ICS 3. Kemudian ini ICS 4. Dan ini ICS 5. Ya. Secara normal, ictus cordis akan teraba di ICS 5 pasien. Maka saya akan meraba di bagian ini, di bagian mid clavicularis kiri. Karena tidak teraba dengan posisi supine, maka kita bisa minta pasien untuk posisi lateral kiri. Pak, boleh ke sebelah kiri sebentar, badannya miring ke kiri. Ya, sedikit saja, sudah. Ictus cordis pasien teraba di ICS 5 mid clavicularis kiri. Sudah. Kembali lagi Pak ke posisi semula. Ya. Selanjutnya saya akan meraba precordium pasien. Tidak ada teraba trill, lifting, dan having. Oke Pak, setelah saya meraba bagian dada Bapak, saya akan mendengarkan bunyi jantungnya dengan stetoskop ya Pak. Baik, Ustaz. Bagian stetoskop yang kita ketahui bersama ada dua bagian, yaitu bagian diafragma dan juga bagian bell. Yang akan kita gunakan untuk mengauskultasi jantung adalah bagian diafragma. Pastikan kita melihat gerak lubang yang di bagian sini tertutup. Selanjutnya kita akan mendengarkan
bunyi jantung dari katup aorta, yaitu yang berada di ICS 2 garis sternalis kanan. Terdengar bunyi tunggal pada katup aorta. Selanjutnya kita akan mendengarkan katup pulmonalis di ICS 2 garis sternalis kiri. Terdengar bunyi tunggal pada katup pulmonalis. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagian Earth Point yang biasanya terdengar murmur. Ini berada di ICS 3 garis sternalis kiri. Tidak terdengar adanya bunyi murmur. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara jantung dari katup tricuspidalis di ICS 4 garis sternalis kiri. Terdengar bunyi jantung tunggal. Kemudian kita akan mendengarkan suara jantung dari katup mitral yang ada di ICS 5 garis mid clavicularis kiri. Terdengar bunyi tunggal pada katup mitral. Baik Pak, saya sudah mendengarkan bunyi jantungnya dan saya tidak menemukan adanya bunyi yang abnormal dari jantung Bapak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran dari tekanan vena jugularis Bapak ya. Nanti saya mau angkat dulu bagian bantalnya, boleh Pak? Oke, bentar ya. Angkat kepalanya sedikit. Oke, turunkan. Baik, saya akan meninggikan posisi kepala Bapak ya Pak. Ya. Tunggu sebentar. Baik Pak, posisinya sudah nyaman? Sudah. Oke, sekarang saya akan mengkaji sebentar ya bagian dari tulang sternalnya. Ini merupakan garis sternal notch ya. Kemudian ke bawahnya kita cari bagian angulus sterni. Setelah itu kita melihat bagian vena jugularis interna pasien. Pak, boleh miring kepalanya ke sebelah kiri? Oke. Kita mencari undulasi yang paling jauh dari vena jugularis interna pasien. Ini merupakan letak undulasi terjauh dari denyutan vena jugularis pasien. Kita bisa identifikasi dengan memberikan tanda. Penggaris pertama diletakkan di atas angulus sterni. Kemudian penggaris kedua kita letakkan membentuk sudut 90 derajat di atas undulasi vena jugularis interna pasien yang sudah kita tandai tadi.
Pastikan kita melihat dengan posisi mata yang sejajar. Ini adalah posisi dari ukuran JVP pasien. Dilihat di penggaris yang pertama, posisinya ada di angka 2. Ya. Berarti JVP pasien berukuran 2 cm air raksa. Pak, saya akan kembalikan posisi Bapak seperti semula ya. Ya, suster. Saya bantu pasang bantalnya ya Pak. Boleh diangkat sebentar kepalanya? Ya. Sekarang kita pasang bajunya dulu ya Pak. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan pengkajian area jantung Bapak. Untuk hasilnya nanti saya akan informasikan kepada dokter dan tentunya juga akan ditindaklanjuti nanti oleh dokter ya Pak. Apakah selama pengkajian tadi ada keluhan yang Bapak rasakan, misalnya seperti nyeri dada ketika saya raba, atau ada keluhan lain? Tidak ada, suster. Sejauh ini tidak ada ya Pak? Ya. Oke, baik kalau begitu nanti sekitar jam 10 pagi saya akan kembali ke sini untuk memberikan obat minum Bapak ya. Baik, suster. Ya. Oke, saya tinggal dulu, nanti jika ada keperluan silakan Bapak pencet bel di sebelah kanan Bapak ya, maka saya akan datang. Siap. Saya tinggal dulu ya Pak. Terima kasih, suster. Oke. Demikianlah sesi pembelajaran mengenai pengkajian sistem kardiovaskuler pada pertemuan kali ini. Diharapkan kalian dapat memahaminya dengan baik. Tetaplah berlatih secara mandiri dan sampai bertemu dalam sesi pembelajaran selanjutnya.